Halo, Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya tidak habis pikir ya. Kok ada ya? Apa Ustadz model begini? Oke deh, saya tidak mau dulu banyak komentar. Kita lihat aja informasi ini. Ya. Supaya jangan dikira saya hoax lagi. Ya. Ini saya ambil dari artikel makassarterkini.id. Ya. Soal pakai masker, Ustadz Ihsan. Yahudi buat aturan itu karena tidak senang Muslim saling senyum. Waduh, saya baca ini saya geleng-geleng kepala, sobat. Kok bisa ya? Ustadz kok kualitasnya kayak gini gitu loh. Hah? Kemarin Ustadz juga mengatakan bahwa tepuk tangan itu adalah budaya Yahudi. Jadi dilarang tepuk tangan. Sekarang masker lagi dituduh sebagai aturan Yahudi. Ya, tujuannya karena tidak senang melihat ya Muslim ini saling senyum. Wele-wele. Lalu bagaimana dengan Muslim-Muslim yang cadar? Sebenarnya cadar itu kan gimana coba? Menutup juga muka dan itu juga tidak bisa melihat senyumnya. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Saya jadi geleng-geleng kepala dengan melihat tingkah laku Ustadz ini, kok kualitasnya hancur banget ya. Ini ya saya tidak mengeneralisir ya, tapi ini fakta ini ya. Ini orang kalau orang waras membaca ini ya, mendengar statement dia, orang akan anggap dia ini gila ya. Serius. Orang akan menganggap dia ini tidak waras. Bisa-bisanya dia mengatakan Yahudi buat aturan itu karena tidak senang Muslim saling senyum. Nah, di dalam Muslim sendiri ada ya pemakaian cadar. Sebenarnya bagaimana coba? Otaknya coba diputar-putar dulu ya. Aduh, Ustadz lagi ya. Banyak sekali ulangnya. Kemarin Ustadz juga ya. Pengen terkenal, menuduh ya, memfitnah babi sebagai apa namanya, babi ngepet. Akhirnya gara-gara fitnahan itu babinya dibunuh. Ya, gara-gara itu juga akhirnya dia sendiri masuk penjara, terbongkar kebohongannya. Bukan hanya itu, seorang wanita Muslim berjilbab juga, tukang gosip, mas apa juga, dapat masalah juga. Inilah hati-hati ya. Ini Ustadz Sepat ini menurut saya, minta maaf ya, ini cuma sampah. Ya, mengeluarkan statement gini sampah menurut saya. Hati-hati saudaraku. Ini aduh memalukan ya. Ini dibaca oleh Indonesia ini ya. Sangat memalukan. Nah, ini dia. Ustadz yang mengatakan bahwa masker itu aturan Yahudi, buatan Yahudi supaya ya Muslim itu tidak saling senyum lah begitu ya. Tidak senang melihat Muslim saling senyum. Wah, ini geleng-geleng kepala saya membaca berita ini ya. Ya, namanya Ustadz Ihsan Tanjung. Nah, kita melihat info lengkapnya. Terkini.id Jakarta. Ustadz Ihsan Tanjung mengatakan bahwa Yahudi membuat aturan memakai masker karena tidak senang sesama Muslim saling berbagi senyum ketika berjumpa. Sejak kapan ya Yahudi mengeluarkan aturan penggunaan masker ini? Waduh. Ini atau dia sedang menuduh kalau apa namanya pemerintah sekarang ini adalah anti-anti Yahudi karena pemerintah sendiri dari kesehatan sendiri yang menyuruh harus menggunakan masker. Ini ya pernyataan ya, pertanyaannya itu dapat dilihat dalam video ya, pernyataannya dapat dilihat dalam video di YouTube berjudul Ustadz kembali bahas sholat di Stasing, Ustadz Ihsan Tanjung, yang diunggah Berislam Channel pada 24 April 2021. Sesuai judul, awalnya Ustadz Ihsan Tanjung
menyoroti soal aturan menjaga jarak dalam salat berjamaah selama pandemi ini yang menurutnya bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad soal merapatkan saf salat. Ya, ini silakanlah saudara muslim menjelaskan ini ya. Jadi sepertinya mereka memprotes ya tentang apa aturan ya jarak ya. Lalu selanjutnya Ustadz Ihsan Tanjung juga mengaitkan aturan-aturan selama pandemi ini dengan hadis lain soal sifat kaum Yahudi. Kenapa sih mereka begitu benci sama Yahudi? Padahal tokoh-tokoh di dalam Quran itu kan ya hampir semuanya kan tokoh Yahudi. Coba Abraham, Ishak, Ismail, siapa lagi? Daud, Salomo, itu kan semua orang Yahudi. Kok kenapa sih mereka begitu benci sama Yahudi? Yahudi itu sudah memberikan manfaat bagi dunia ini. Tapi kok Anda benci gitu loh? Lampu, laptop, handphone yang kamu pakai, YouTube yang menyiarkan Anda kamera, yang menyuting Anda mic, toa yang Anda pakai. Ini kan semua barang-barang buatan ya penemu-penemunya ini rata-rata orang Yahudi. Tapi kok benci gitu loh sama Yahudi? Ustaz-ustaz ini saya bilang, aduh ini ustaz yang tidak berkualitas menurut saya ini ya. Saudaraku, katanya, rahimakumullah. Sudah sepatutnya sebuah hadis lain tentang perkara ini dari sudut pandang yang lain lagi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bangsa Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Dan sesungguhnya mereka adalah kaum penuh hasad, iri, dengki. Kata Ustadz Ihsan Tanjung. Sebenarnya yang iri siapa? Ya kan? Kalian yang suka cari-cari gara-gara dengan Yahudi, sebenarnya kalian inilah yang iri hati dengan Yahudi kalau menurut saya ya. Dikit-dikit anti Yahudi, dikit-dikit tidak boleh budaya Yahudi. Kalau budaya Arab saja lu makan mentah-mentah. Disuruh minum kincing onta lu minum. Waduh. Dan Hasan ya, dan hasad mereka kepada umat Islam terutama dalam 3 urusan. Urusan yang pertama, menjawab ucapan Assalamualaikum seorang saudara muslim ketika berjumpa dengan jawaban Waalaikumsalam. Yahudi tidak senang tampaknya. Inilah namanya takiyah ya, takiyah namanya ini ya. Kedua, kata Ustadz Ihsan Tanjung, Yahudi iri dengan kedisiplinan kaum muslimin dalam menegakkan saf salatnya. Dalam hal ini yakni saf yang lurus dan rapat. Pertanyaan saya, apa hubungannya Yahudi dengan kalian ini coba? Nggak ada hubungan. Muhammad itu nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Ya kalau misalnya Kristen, ya ada hubungannya dengan Yahudi. Itu loh. Nah ini, lalu sejak kapan Yahudi mengeluarkan aturan supaya umat Islam jangan salatnya harus salatnya berjarak-jarak? Itu memang aturan kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, ucapan kaum muslimin di belakang imam-imam salat wajib mereka jawab, yaitu kalimat amin lanjutnya. Dari hadis itu, kata Ustadz Ihsan Tanjung, diketahui bahwa bangsa Yahudi memang memiliki keinginan dan ambisi untuk melihat umat Islam tidak berukhuwah. Luar biasa ya fitnahannya ya. Sehingga mereka tidak senang ketika muslim ketemu muslim saling mengucapkan salam. Muslim ketemu muslim saling tersenyum. Yang berarti membagi sedekah satu sama lain. Makanya mereka buatlah aturan. Ya, kewajiban mengharuskan memakai masker. Aduh, ini memang luar binasa ini ya. Nabi bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, kata Ustadz Ihsan. Nah, bagaimana tuh dengan wanita-wanita yang bercadar? Ya, berarti mereka tidak dapat sedekah karena tidak ada senyumnya. Apa yang mau dilihat dari kain yang ditutup di muka itu? Ya, nah, ini kontradiksi luar biasa ya. Selain soal masker, Ustadz Ihsan Tanjung juga menyinggung soal larangan untuk berjabat tangan selama masa pandemi ini. Dan hadis yang lain lagi, Nabi bersabda, jika dua muslim saling berjumpa, mereka jabat tangan selama tangannya masih
bersentuhan satu sama lain, gugurlah dosa-dosa mereka. Sobat, ini bukan kata saya ya. Jadi bersalaman itu satu sama lain, bersentuhan tangan, maka gugurlah dosa-dosa mereka. Wow, amazing, ya, luar biasa. Ini hanya berjabat tangan, ya, orang bisa gugur dosa-dosanya. Kita baca lagi ya, sekali lagi. Dan hadis yang lain lagi, Nabi bersabda, jika dua orang muslim saling berjumpa, mereka berjabat tangan. Bukankah jabat tangan juga itu adalah budaya Yahudi ya? Selama tangannya masih bersentuhan satu sama lain, gugurlah dosa-dosa mereka, kata Ustadz ya Ihsan Tanjung. Jadi berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa loh. Ya, jadi rajin-rajinlah ya berjabat tangan ya. Tapi sekarang kita tidak dibenarkan untuk jabat tangan sebagaimana yang mengikut sunnah tambahnya. Bukannya kalau berjabat tangan antara perempuan muslim dan laki-laki itu bukan mukrim, tidak boleh, justru najis. Atau ini hanya berlaku kepada yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Atau bagaimana? Ya, kalau ada teman-teman muslim yang ingin menjelaskan, silakan ya. Sobat, ini menarik. Ini satu kelucuan satu minggu ini saya melihat kelucuan yang luar biasa dari teman-teman kita dari seberang ini. Semua hal adalah dari Yahudi. Ya, lagu naik-naik ke puncak juga itu adalah lagu Yahudi. Ya, sebenarnya kalau mau anti Yahudi ya sekalian gitu loh, jangan tanggung. Ya, sekalian jangan gunakan alat-alat elektronik yang Yahudi buat gitu loh. Sekalian saja naik onta saja gitu. Nah, seperti ini. Saya ada temukan satu video. Teman-teman bisa tunggu ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin masuk silakan. Ini satu video yang sangat lucu. Ini terjadinya bukan di luar negeri, tapi di Indonesia ini. Sabar ya, masih loading ini. Ya, teman-teman yang ingin masuk, ya silakan. Ya. Ya, kita bersyukur ya di dalam kekristenan tidak pernah kita diajarkan untuk kultus kepada agama kepada budaya tertentu. Kita disuruh ya tidak usah kita kultuskan kaum atau budaya tertentu ya. Bahkan di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa dosa kita itu hanya dapat diselesaikan, diampuni bukan dengan jabat tangan, no. Tapi diselesaikan hanya oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus ya. Oke, ya, teman kita Kafir sudah masuk. Oke, sambil menunggu Pak Kafir silakan memberi komentar sambil saya menunggu videonya ini masih loading ini. Halo Pak Kafir, salam waras. Saya tidak masuk ke malam Pak. Pak Fir, selamat malam. Selamat malam. Wah, ini satu lagi yang Ustadz satu lagi ini bikin masalah. Kalau tidak sebut Yahudi, berarti sebut Cina. Pokoknya dua negara itu yang. Saya tidak masuk ke ranah hadis ya. Mungkin karena ini bagian dari. Tapi soal masker itu soal ada hubungannya dengan Yahudi ini yang jadi soal ini. Bisakah Ustadz melihat kasus yang sedang terjadi di India ini? India, ya. Itu. Nah, kita ini kan pakai masker karena corona. Betul sekali. Bukan karena itu. Lalu pakai masker demi kesehatan. Betul. Demi kesehatan. Bukan karena. Lalu kalau tidak sangkut paut dengan Yahudi, gatal kah? Gatal kah? Emang Yahudi ini pernah buat salah apa dengan Indonesia ini? Atau dengan agama itu? Kalaupun terjadi masa lampau ya, itu merupakan sejarah ya.
Itu hanya, kalau kenapa mesti selalu Yahudi? Secara apa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan mereka? Israel itu. Iya, betul. Betul sekali. Ya. Lalu, aduh, memang saya tidak tahu ini. Kita juga mau bilang bodoh, nanti dibilang apa, penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap ustadz, tapi ngeri juga. Pak Pavel, teruslah bersuara untuk hal-hal yang tidak dianggap tidak masuk di akal. Betul. Ini saya melihat seperti ini ada upaya mereka ingin menentang pemerintah. Ya, jadi mereka mulai membawa ke Yahudi lah. Padahal kan aturan pemerintah Indonesia sendiri kan, supaya kita yang pertama jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tujuannya kan jelas, supaya kita bisa terhindar dari COVID untuk keselamatan kita sendiri, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah Ustadz yang bersangkutan itu tidak pernah nonton televisi lalu soal-soal mengenai bahayanya COVID-19 ini? Kalau tidak pakai masker, tidak jaga jarak, apa yang terjadi? Jangan pakai, aduh, apa ini? Dari kesehatan lah yang diperhatikan. Bukan soal apa selalu sangkut paut dengan Yahudi. Kalau tidak sebut Yahudi, mati kah? Mati kah? Ya. Aneh kan? Aneh. Tapi itulah. Itu gunanya harus ada badan yang mengontrol perilaku ustadz itu. Diharapkan MUI itu. Nah, tapi kalau begini ya semua lah seenak jidatnya, apa yang mereka mau omong ya omong saja. Yang penting lempar dulu isunya. Yang penting sampai ke publik gitu. Nah, lalu antara dua saja, Yahudi atau Cina. Padahal semua produk Yahudi dipakai, produk Cina dipakai, tapi jengkel sekali sama dia dan Cina. Tapi untuk mereka yang sedang berpuasa, selamat berbuka puasa. Iya, betul. Berpuasa dalam keheningan dan ya. Bravo Pak Pavel, selamat malam dan saya selalu mengikuti. Ya, hormat diberi. Ya, selamat. Silakan Pak Mordekai. Salam waras Pak Mordekai. Salam waras. Wah, semakin banyak yang tak waras kan. Ya betul. Mereka harus masuk ke sini baru waras mungkin. Kita undang. Lucu ya. Memang kebencian ini sudah dari dulu. Tapi permisi dulu Pak Pavel. Iya. Permisi dulu Pak Pavel. Apakah yang beri komentar ini sudah pakai sendal kan belum? Jangan lupa pakai sendal. Sendal itu pertama kali ditemukan oleh orang Yahudi itu, Pak. Sabar, saya pakai sendal dulu kalau gitu. Tidak. Baik. Hormat ya, lanjut Pak, lanjut. Iya. Aduh, kadang-kadang kemarin salam tidak boleh. Sekarang ini belum lagi balonku, belum lagi pohon cemara, nanti apa lagi nih? Mungkin gini, maaf ngomong Pak Pavel, mungkin kalau maskernya terbuat dari apa itu, BH boleh kali ya? Gimana? Maskernya terbuat dari BH itu boleh kali? Tidak Pak, kalau pakai masker aturan Yahudi. Kalau pakai cadar baru aturan Arab, itu baru diterima Pak. Itu memang sudah dari dulu kebencian itu. Bahkan pernah disebutkan di hadis itu, ada disebutkan itu bahwa pada akhir zaman itu dosa segunung orang mereka, umat mereka itu akan dilimpahkan kepada orang Yahudi. Waduh. Iya betul. Bagaimana begitu?
sampai orang Yahudi juga akan dikutuk sebagai menjadi kera dan babi. Bayangkan. Perangilah mereka gitu kan. Nah, tapi Pak, begini Pak, sebenarnya sudah ada orang Yahudi yang telah menyelesaikan dosa mereka sebenarnya, dosa dunia, yaitu Yesus Kristus namanya. Kalau mereka percaya kepada orang Yahudi ini, atau Yesus yang datang dari keturunan Yahudi, ya orang Israel, maka sebenarnya ya dosa mereka bisa diampuni. Tapi kalau mereka menolak Yesus yang adalah orang Yahudi itu, ya dosa mereka tidak akan diampuni, Pak. Itu Pak. Silakan. Iya. Kalau menolak masih mendingan, Rafael. Ini bukan menolak, tapi anti. Ya, itu dia berbahaya. Oke lah, lanjut yang lain, Pak Rafael. Terima kasih, salam waras. Luar biasa, salam waras. Jangan sulit, mau mandi dulu. Oke. Silakan Pak Dewa. Oke lah, lanjut yang lain, Pak Rafael. Ya, Pak Dewa, silakan Pak Dewa. Ya. Halo Pak Dewa. Halo. Ya nih susah. Oh, jaringannya parah ini. Ya. Halo Pak. Oke lah. Silakan Pak Mosat. Halo Pak Mosat. Ya, selamat malam Pak Pavel. Ya, malam Pak Pavel. Selamat malam. Ya, salam. Salam. Ini Pak Pavel, saya bingung ini. Ini para ustadz ini semuanya kenapa ya? Mereka tidak berpendidikan kah atau bagaimana? Nanti tanya Pak Kace, Pak. Kace lebih tahu itu, Pak. Jadi menurut saya nih Pak, begini, mereka ini perlu disandangkan yang orang-orang seperti ini itu manusia goblok tingkat tinggi sajalah, tingkat dewa lah, begitu. Cocoknya buat mereka begitu. Karena tidak pakai akal sehatnya, tidak waras. Jadi begitu Pak Pavel. Saya nonton ini channelnya Pak Pavel itu setiap hari loh, setiap live. Thank you Pak Mosat. Saya dari Papua, asal NTT juga Pak Pavel. NTT. Saya orang Sabu. Woi, helama Mada. Saya dari NTT juga. Begitu Pak Pavel, iya. Iya, begitu Pak Pavel. Salam waras. Ama. Terima kasih Ama. Oke, luar biasa. Iya, helama Mada, Ama Pavel. Helama Mada. Itu bahasa Sabu ya. Minami, Bapak. Diam-diam. Oke. Malam Pak Kate. Iya. Oke, Ama. Iya, salam. Salam. Iya, oke, sebelum Pak Kace ya, sebagai penutup nanti, silakan Pak Yahudi dulu. Yahudi Dolorosa, silakan. Halo, salam sadar. Salam sadar. Ini kenapa suku Yahudi memang ya? Ya, dari Yahudi kita ini. Silakan. Yahudi bukan kaleng-kaleng ini. Ya memang ini kita. Gimana? Ini keturunan lain kan? Iya. Ini jadi bahan bulian semua mereka ini ustadz-ustadz model kayak begini nih. Semakin jelas dan semakin terang benderang kalau ajaran mereka itu memang ajaran halusinasi. Jadi mau tanya sama Pak Kace nanti ini, kira-kira ustadz-ustadz yang seperti begini ini ustadz-ustadz yang model Karmana orang Kupang bilang ya. Bagaimana Bung Pavel? Masa ini masker untuk demi dan untuk menyelamatkan nyawa dari corona kok dibilang buatan orang Yahudi. Ini atau mungkin karena budaya orang Yahudi suka menutup menutup wajahnya dengan cadar ya. Berarti mereka mengakui kalau cadar itu aslinya dari orang Yahudi bukan dari orang Arab. Bisa juga. Ya kan, ini kan masker ini kan mirip cadar kan gitu. Iya. Jadi mereka ini otaknya kebolak-balik, pikirannya juga kebolak-balik. Begitu. Kayak kampret ya otaknya kebolak-balik ya kayak model kampret gitu.
Kampret itu kalau orang NTT bilang itu kalong. Iya, kelelawar. Jadi menarik juga ya mereka ya. Kalau mereka buat yang aneh-aneh ya udah jadi bahan bulian aja. Mungkin itu aja dulu, nanti lanjut aja. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Mu. Pak Mu, Muhammad Kace. Silakan Pak. Shalom. Salam sadar. Salam sadar. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Bapa di surga, Yesus Kristus, yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji dan disembah. Amin. Oleh karenanya kita boleh berjumpa di dunia maya, walaupun jauh secara tubuh tapi dekat secara mata. Haleluya. Haleluya. Pak Kace. Pak Kace. Iya. Sudah pakai sendal. Ketinggalan atuh itu sendal. Aduh, mau pakai sendal dulu saya. Iya, pakai sendal dulu. Iya, saya pakai sendal dulu. Nggak usah. Enak aja, pakai sendal. Jangan cara begini caranya. Ini tidak betul ini. Munarman. Ya, orang lain tangkap tidak betul, orang lain nyawa melayang betul, kurang ajar. Sigi korban satu keluarga, kurang ajar, begitu. Jadi orang tidak berilmu disuruh punya mimbar hanya untuk bisnis, hanya untuk mencari ampau, hanya untuk mencari dapur ngebul, ya begitu. Nginjak orang lain ingin dinaikin, nginjak babi biar populer, begitu. Babi jadi kurban. Nah itulah pembohongan. Lama-lama juga yang bohong itu akan ketahuan. Betul sekali. Yang tidak berilmu juga lama-lama akan ketahuan. Kita dapat melihat dari buahnya. Teriak, rame-rame, padahal ilmunya kosong, belum. Tidak berilmu. Teriaknya sih kencang. Ditantang sama orang kecil, ayo debat. Nggak nongol-nongol. Lapor polisi. Iya, ada yang masuk kalah debat, lapor polisi. Emang polisi siapa? Polisi itu punya kita bersama. Bukan polisi agama. Polisi ini penegak hukum konstitusi. Ya, polisi ini pengaman negara. Kursinya bagus sekali Pak Aceh. Kursi Kristen atau kursi apa tuh Pak Aceh? Ini mahal kursi Kristen. Ini kursi agama Kristen ini mahal. Oke, baik. Kalau kursi yang gratis kan dari bambu. Ya, kursi Islami kan dari bambu. Oh, begitu ya. Iya. Begitu. Pak Aceh. Makanya Pak Aceh. Iya. Pak Aceh. Boleh. Headsetnya Kristen kah atau itu Muslim? Headsetnya. Wah, ini buatan Cina ini. Ada hadisnya. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu kata bahasa santri. Begitu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Talabul ilmi faradatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim dari mulai di ayun sampai dikubur. Begitu. Makanya jangan sembarangan. Cari ilmu diperintahkan ke Cina. Cari ilmu teknologi ke Cina. Ya, bikin HP, bikin motor jaling,
bikin mobil apa itu wuling, jaling, wuling, pokoknya ling-ling itu Cina itu buatannya. Eling-eling. Oh iya benar. Cina. Begitu. Pokoknya yang berbau ling-ling itu Cina. Oh Cina ya. Lah iya. Tidak ada hadis yang mengatakan utlubul ilmi walau Arab. Tidak ada. Jadi kalau yang tidak ada diada-adakan itu namanya apa? Gitu. Yang tidak ada tertulis diada-adakan itu namanya dongeng. Anda yang nerusin. Saya cuma ngawalin. Saya nggak tanggung jawab ini. Saya cuma bilang doang. Begitu. Nah, artinya kan tujuannya juga ke sana tuh. Bukan. Kalau saya doit. Doa, ikhtiar, takwa. Doit itu tujuannya. Cuman Anda yang nerusin salah sendiri. Tangkap dia no. Ini aku Tuhan, putuslah dia. Sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah Pape. Sampai generasiku diselamatkan. Begitu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan ini lagi ketawa sekarang. Wah iya. Ya, semua tindakan Tuhan tidak ada yang mengalahkan. Lihat aja debatnya saja. Cemen semua, nggak ada ilmunya. Yang masuk ke link Pak Yusuf Manubulu, semuanya pada, aduh maaf saya belum hafal Quran. Deh, udah belum hafal Quran, ngotot mau debat sama KC. Ada ustadz begitu kelakuannya. Ya dijadikan ini aja. Bayangkan biar masker dijadikan ini juga bahan ini. Sensasi. Sebetulnya mereka masuk ke link itu bertanya bukan tujuannya mencari tahu. Tapi tujuannya mau bikin kicau, bikin kacau di room. Iya. Lihat aja. Ada dua orang kemarin yang Pak KC sudah doakan itu. Semoga mereka berdoa. Dua orang udah terima itu. Roh Kudus bekerja sama dia. Iwan sama Pangeran Mangkubumi. Itu udah lama lagi dijamai. Sudah didoakan dulu. Udah banyak karena memang apa yang sampaikan Muhammad KC itu adalah benar dan fakta. Bukan mengada-ngada, bukan asumsi, begitu. Dan orang suka kepada fakta. Dimanapun fakta pasti menang. Di pengadilan pun fakta, walaupun hukum perdata, pidana bakal menang, gitu aja. Iya, fakta itu yang menjadi. Iya, fakta itu kuat. Makanya Muhammad KC dilaporkan nggak masalah, cuma dilaporin. Yang penting kan nggak dipanggil-panggil, gitu. Kan polisi juga harus tahu dong bahwa ini yang perlu di responin laporan begini, ini yang tidak ini. Kan polisi juga itu nggak sembarang itu mau langsung respon. Benar. Sebetulnya mereka itu politikus, mereka itu jangan-jangan kayak Munarman lagi terafiliasi ya, kayak Rizik Syihab terafiliasi, ingin menutupi boroknya. Muhammad KC dilaporin supaya kebenaran jangan disiar-siarkan. Bisa saja seperti itu. Itu politik. Terjadi itu. Oh jelas, itu mau memframing Pak Kapolri, biar Pak Kapolri itu ditekan massa nantinya. Oh KC tangkap, Paul Jang tangkap. Enak aja, emang polisi apa lo? Barangan. Pak KC, aku mau nanya dikit dong Pak. Boleh, boleh. Siapa? Boleh Bu? Ya, shalom semuanya. Saya Murwanti. Aku mau nanya gini nih Pak KC. Boleh. Kan orang Muslim itu kalau debat-debat itu kan katanya Allahnya itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi, ya kan? Mereka kan nggak terima kalau bukan gitu. Mereka nggak terima. Nah, tapi untuk barang-barang katanya jangan begono begini, itu budaya Yahudi, jangan niru-niru Yahudi.
Itu sekarang saya ingat ya, dulu waktu mau bikin masjid apa itu kan ada siapa namanya ya, wali kota itu siapa ya? Pokoknya ada ustadz yang bilang bentuknya jangan begini karena itu seperti niru-niru Yahudi gitu. Jadi aku bingung Pak KC. Katanya Tuhannya sama dengan Tuhannya Yahudi. Tapi kalau itu barang-barangnya jangan niru Yahudi. Terus Yahudi itu dikutuk jadi kera, dikutuk jadi babi. Gimana sih Pak KC? Dulu Pak KC waktu di situ gimana sih? Bingung nggak sih Pak? Kalau dulu sih nggak bingung, karena sayanya juga ikut buta. Orang buta, orang buta ya dulu sama buta. Ibu. Oh, jadi dulu Ibu. buta ya? Iya, ya. Ibu. Dulu Iya. Pak KC di situ di mana? Dulu Pak KC di situ di mana? Ya di daerah gurun itu. Dulu Pak KC si buta dari Gua Hira. Si buta dari Gua Hira. Terus ini Pak KC ya, aku mau nanya. Setelah perpindahan dari gurun ke tempat lembah hijau ini gitu, itu perasaannya gimana Pak KC? Maksudnya melirik ke daerah sana itu merasa geli, apa merasa aduh aku kok goblok banget, atau merasa aduh hidupku sia-sia, perasaannya kayak gimana Pak KC? Ya, ini memantri seperti itu. Maaf Jadi, ya, ini aku nanya Pak KC ya, bagi muslim yang lain nggak usah baper gitu loh. Kan ini kan namanya kan perasaan ya Pak KC. Jadi itu yang namanya perasaan ya dirasain sama Pak KC, maksud saya gitu. iya. Kok saya ikut-ikutan orang Arab, muterin batu, cium batu, lempar kubah, lempar batu. Waduh. Saya kok Pak KC. anak kecil. Pak KC, pasti Pak KC nyesal ya? Pak KC, Iya. tabahkan hatimu. Haleluya. Oke, Pak KC pasti nyesal ya? Satu persatu Pak KC jawab dulu baru ditanggapi ya. Nyesel sih enggak, cuman kenapa enggak dari dulu gitu mengenal Yesus gitu, biar berkat melimpah dari dulu begitu. Ya itu dia. Ya itu namanya menyesal gitu. Menyanyiakan sekian puluh tahun gitu di sana cuma ngorek-ngorek apa namanya itu tulang onta tapi nggak nemu-nemu ya, itu yang apa namanya maksudnya yang peninggalan sejarah itu dikorek-korek di gurun, ternyata nggak ketemu, cuma ketemu itu ya tulang onta doang ya. 36 tahun loh itu Bu. Pak KC saya 36 ya, tahun. itu kan para peneliti itu kan meneliti tentang sejarah-sejarah Al-Quran itu kan mereka nggak nemu apa-apa. Mereka menelitinya bukan seminggu 2 minggu loh, puluhan tahun loh. Buktinya aja Pak KC 36 tahun. Pak KC, itu yang Pak KC minum kencing onta kah atau apa kah? Nah itu dia. Kencing onta kali itu kah? Bukan ya? Kayu manis. Pohon kayu manis produk Indonesia itu. Kayu manis. Pak KC mau tanya, memang kencing unta itu ada mujarabnya ya? Ada khasiatnya? Lah, itu hoak. Serius ini mau tanya ini. Itu kan ada dalam hoak. Bukan ada dalam Al-Quran itu? Hoak itu. Sebenarnya kalau yang bisa menyembuhkan itu iman. Pak KC, aku mau cerita nih. Aku kan punya banyak temen ya, mereka yang Arab ya, pada kerja di Arab. Ya. Mereka itu katanya kalau kerja itu bawa pentungan kemana-mana, maksudnya ke dapur bawa pentungan, kemana-mana bawa pentungan. Soalnya bosnya itu suka tahu-tahu di belakangnya meluk, tahu-tahu ya pokoknya kayak gitulah. Terus apa namanya, mereka kan nggak pakai itu ya Pak KC ya, katanya pakai sempak.
Iya. Loh, ini aku kan yang ceritakan teman-temanku sendiri di PT sana gitu. Aku nanya, kok kamu nggak takut? Ya itu bawa pentungan. Terus itu kalau misalnya terjadi sesuatu yang disalahin itu TKW-nya, bukan bosnya. Oh iya. Jadi diomelin sama istrinya. Lo dari Indonesia datang ke sini mau jadi lontong gitu. Iya, terus kan gini, Mbak, kalau jadi TKI ya, selain di Arab itu kan harus, maksudnya agent itu harus tahu, maksudnya kita, keluarga kita itu harus tahu alamat gitu ya, alamat, nomor telepon dan sebagainya, majikan itu. Jadi waktu pengurusan itu kan pasti ada ya. Tetapi dulu waktu terjadi, maksudnya di Arab terjadi banyak, maksudnya banyak kejahatan kayak begitu, Indonesia itu kan meminta, maksudnya harus majikan Arab harus memberi, maksudnya memberi apa namanya, alamat gitu. Mereka nggak berkenan, Pak KC. Ya itu akibat ulah para pembisnis orang Indonesia sendiri, banyak TKW ke Arab yang ilegal, makanya banyak yang terjerumus kepada lembah hitam, prostitusi. Enggak, maksudnya gini, maksudnya itu maksudnya sebelum, maksudnya lagi TKI masih di Indonesia itu harusnya alamat majikan itu lengkap gitu loh maksudnya, tapi majikan nggak berkenan, alamatnya itu mereka nggak berkenan. Jadi kan kalau memang nggak ada apa-apa ya kenapa nggak berkenan begitu loh. Iya, kalau yang baik ngasih Bu, kalau yang nggak baik ngasih alamat, nomor telepon, jelas. Iya sih, ya. Iya yang baik juga banyak sih, tapi ceritanya yang kayak begitu itu terus apa namanya, kalau lagi pada pergi dia dikunciin padahal rumahnya gede banget. Ih, aku mah nggak berani ke sana, Pak KC. Iya, yang cerita seperti itu pengalaman. Ya, jadi memang di Arab itu yang saya tahu yang namanya pembantu itu adalah majikannya punya hak, ya punya hak kepada dia mau ngapain aja ya suka-suka dia, ya namanya pembantu dia, jadi sudah hak milik dia begitu. Makanya jangan mau kerja ke Arab, jangan berpikir kerja ke Arab itu orang-orangnya apa namanya suci, orang-orangnya ahlaknya baik. Tidak, kebanyakan ahlaknya bobrok, barbar. Ya kan mereka makanannya kan kambing, jadi kan libidonya tinggi. Jadi kan Pak Kace lebih pengalaman itu Pak Kace ya. Itu yang namanya pembantu biar dipakai majikannya itu sahih itu ya Pak Kace ya. Kalau babi diharamin, kalau babu dihalalin gitu. Oke, kita ke ini dulu deh. Aku suka cita banget Pak KC udah ikut Tuhan Yesus, luar biasa. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Aku turun dulu ya, Pak Pavel. Oke, terima kasih. Ya, oke. Kalau bisa turun nanti saya turunin, Bu. Boleh ya? Mungkin kembali ke topik, kasihan Pak Pavelnya nanti. Oke. Oke. Kita ke Pak Yanes, silakan Pak Yanes, baru ke Pak Pace nanti. Halo Pak Yanes. Pak Yanses. Sorry Pak Yanses. Ini masalahnya ini kan masalah apa yang dibahas ini? Temanya apa? Masker itu kata Ustadz Ihsan, masker itu adalah aturan Yahudi yang makanya orang-orang Islam itu orang Yahudi itu iri kepada orang Islam karena orang Islam itu orang Yahudi tidak mau melihat orang Islam senyum begitu kira-kira. Loh, kok bisa yang begitu? Kok bisa mereka mengklaim begitu? Ini kan bisa, masker itu untuk kesehatan. Dunia yang punya ini, bukan baru ini. Ini kan masker baru sekarang dimuncul. Itu anjuran pemerintah, bahkan anjuran dunia. Kita itu pakai masker. Itu penyakit. Kok malah mereka yang klaim? Mereka itu sudah tidak. Ini pola pemikirannya. Masa bisa begitu? Ini sudah tidak benar ini kalau sudah begitu. Maksud saya, ini kan masker anjuran dunia. Bukan bilang anjuran pribadi.
Kalau yang pakai cadar itu anjuran Arab. Dari mana ya? Nggak tahu. Arab ya, itu nggak tahu. Tapi ini kan sudah memakai masker ya. Wajarlah kita mengikuti pemerintah. Kalau kita berarti kalau tidak memakai ikuti anjuran pemerintah ya kita berarti bukan warga negara Indonesia dong. Melanggar ya? Iya, kita melanggar. Artinya kita itu sudah tidak mengikuti aturan pemerintah. Orang yang tidak taat hukum kalau begitu. Kita dilarang beramai-ramai begitu ya kita lakukan. Gereja ibadah di gereja pun kita pakai jarak. Jadi kita harus pakai jarak. Harus pakai masker. Nggak boleh mau rapat-rapat begitu. Ini kan resmi. Pemerintah punya kemauan, bukan kemauan kita sendiri. Gitu. Kok mereka langsung mau klaim, wah kita merasa cemburu atau gimana? Enggak, jangan begitu dong. Artinya fair saja lah. Berarti kalau begitu itu mereka itu bukan warga negara Indonesia. Kalau tidak ikuti aturan, begitu saja kalau saya. Kalau begitu, mereka bisa diusir dari Indonesia kalau begitu. Iya, karena ketika mereka tidak pakai masker itu kan ya akan membahayakan orang lain. Kalau misalnya mereka punya virus, gimana coba? Seperti India kan, India sekarang lumpuh. Bahkan orang India berlomba-lomba, ada yang ke Indonesia, ada yang ke luar negeri supaya selamat, ya gitu. Karena India sudah darurat COVID sana. Itu dia. Nah, itu kan tadi ada saya lihat juga itu di berita di televisi itu Bandara Soekarno-Hatta itu sekarang itu memperketat orang asing masuk ke Indonesia. Ya, betul. Itu dia. Makanya itu kita harus hati-hati karena pemerintah juga ada perhatian, wanti-wanti jangan sampai virus masuk. Makanya ya saran saya sih pemerintah itu harus tegas itu menindak ustadz-ustadz yang suka menyebarkan berita-berita yang seperti ini. Ini kan sama dengan mereka ingin melawan pemerintah kalau mau seperti ini ya. Nah, begitu. Ini mereka ini sudah termasuk itu setuju. Kalau begini itu mereka itu sudah termasuk pembangkang. Ya, betul. Pak Kacek, kenapa menurut pengalaman Pak Kacek, kenapa orang seberang ini sepertinya begitu benci kepada Yahudi? Ada apa sebenarnya, Pak? Ya sebenarnya dulu kan gara-gara Muhammad itu diracunnya oleh istrinya yang berasal dari Yahudi. Oh gitu. Nah, kenapa mereka meracun? Karena suaminya di 3 Ali Imran ayat 45. Nah Anda tinggal pilih yang mana. Mau yang dekat dengan Allah atau mau yang dekat dengan jin. Yang dikerubutin jin begitu. Ini bukan mengada-ngada, bukan menghina, bukan menjelekin fakta. Silakan baca Quran kalau tidak percaya. Begitu. Itu aja jawabannya. Terima kasih. Oke, Pak Kacek. Thank you. Silakan Pak Christopher. Salam waras. Salam waras Pak Christopher. Salam sadar. Oh ya, salam sadar juga. Salam semuanya. Umat Indonesia ini. Ya. Memang aku agak miris juga dengan apanya Ustadz Tanjung ini ya, Ihsan Tanjung ini. Gimana ya? Semua apa? Nggak jelas gitu loh. Semua disalah-salahkan. Sampai babi pun kemarin jadi salah, korban babi ya kan? Kasian. Kasian kali babinya lah. Aduh. Iya. Kasian babinya itu, aduh, kasian kali. Ini jadi korban fitnah. Itu namanya korban fitnah itu. Untung polisinya jeli, dikejar, cari, belinya di mana? Dari belinya Gojek. Online. Aduh. Sampai ada yang manusia modern. Jadi selama ini memang orang Indonesia itu diajarin dengan kefitahan, dengan kebodohan. Yang bodoh digemor-gemorkan, yang tidak ada diada-adakan. Jadi yang salah digemor-gemorkan terus jadi pembenaran. Itu yang harus kita berantas sekarang. Iya. Ini saya hanya itu aja
nanti mungkin ada pertanyaan spesifik sih nanti sama Pak KC nih, karena menyangkut di Gua Hiro tadi. Saya tahu Pak KC juga ketika dia masih di agama Islam, dia pasti adalah orang yang berpendidikan di dalam keagamaannya, orang yang terpercaya dalam keagamaannya. Tapi ketika Ustadz Tanjung, apakah seorang Ustadz berani bisa menggolongkan sesuatu yang tidak benar di matanya mereka itu? Sebenarnya dia itu udah berpikiran picik kalau menurut saya. Sampai masker pun mereka buat seperti diharamkan, bukan seturut dengan ajaran apa yang mereka perbuat. Padahal kalau kita lihat ya, mereka ini banyak sebenarnya apa yang ditiru, mereka meniru apa yang dibuat sama orang Yahudi. Yang pertama, mereka itu juga pakai kacamata juga. Kenapa nggak dikomplain pakai kacamata, ya kan? Nah, yang kedua mengenai masalah pernikahan. Awal pernikahan, aku yakin juga ketika itu pernikahannya Nabi Muhammad pada zaman itu, pasti aku yakin nggak tahu mereka sejarahnya kayak gimana gitu loh. Sampai ke situ berpikirannya aku tingkat halunisasinya mereka itu gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar masker doang, atau hanya nyanyian naik ke puncak gunung, balonku ada 5, ya kan? Sampai babi dikorbankan gitu loh, Pak. Oke, baik. Nah, saya mau tanya nih Pak KC, waktu pertama kali ini ajaran mereka itu mengajarkan apa yang diajarkan mereka itu yang benarnya, Pak? Halo Pak KC. Yang diajarkan itu bagaimana caranya sujud di depan batu itu, bacaannya, bagaimana cara bisa cebok pakai batu. Itu aja yang diajarkan dulu saya. Oke. Gitu. Udah ya. Pak, berarti saya nggak bisa perpanjang. Oke, saya nggak bisa perpanjang lagi udah. Salam waras, udah itu aja dah. Salam waras. Oke. Silakan Pak Suryawanto. Silakan Pak. Halo, ya, salam waras, salam sadar, salam kenal. Salam. Ya. Jadi tadi ada bilang mengapa orang-orang Islam bodoh gitu kan? Karena sebagian besar mungkin karena tidak tahu banyak Quran kan, bahasa Arab kan susah. Jadinya hidupnya tergantung pada ustadz, ya kan? Jadi kalau ustadznya apapun yang dibilang dipercaya, termasuk yang ini, yang soal masker gitu kan. Padahal Islam itu sebenarnya kontradiktif. Dia kalau ada apa-apa keluhannya menyalahkan Yahudi. Tapi kalau debat-debat yang diambil kitab Taurat juga. Jadi mereka itu oportunis, apa-apa yang untung diambil, tapi kalau ada kesalahan langsung Yahudi. Walaupun mereka mungkin nyindir pemerintah, tapi mereka bilang Yahudi dulu gitu loh. Nah itulah, jadi karena sebagian besar itu menggantungkan dirinya kepada ustadz. Beruntung agama lain, walaupun ada pendeta, kita belajar kitab karena bahasa kita ada gitu ya. Nah itu mereka akan bodoh abadi itu namanya. Itu kebodohan yang kekal kan sebetulnya. Nah itu yang merepotkan kehidupan sebuah bangsa itu sebetulnya. Karena kekuasaan banyak di ustadz. Nah karena itu saya mengusulkan, dan ini harusnya didukung, harus ada ide tentang sertifikasi ustadz itu atau pendeta itu harus. Supaya mereka juga punya wawasan kebangsaan dan wawasan kemanusiaan. Nanti kita bilang bukan soal ustadz yang disertifikasi, semua dong pendeta. Udah pasti pendeta banyak lolosnya dong, mereka STT, mereka lebih pintar, ya kan? Kalau tidak ada sertifikasi, kita akan menghadapi kekonyolan dan kebodohan yang bikin kesel sampai 1000 tahun lagi kali. Jadi saya ingin nanti akan mengusulkan
sertifikasi harus diadakan supaya kita nggak banyak dengar kebodohan gitu aja. Begitu, Bung Pavel. Terima kasih, Pak Kace. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Swanto, luar biasa ya idenya. Ya. Oke, silakan Pak Forrest Gump. Ya Pak, silakan buka mic-nya Pak Forrest. Salam. Iya, ini apa katanya Ustadz pakai masker? Aturan Yahudi. Pakai masker itu aturan Yahudi katanya. Wah, ini baru tahu saya ini. Iya, tapi baru jelas Pak. Kalau alasannya karena tidak senang melihat Muslim itu saling senyum. Iya, ini pakai masker itu aturan Yahudi katanya, baru tahu, baru dengar ini. Jadi kita bekerja di tempat debu, kita pakai masker. Ini sudah dari zaman dulu ya. Itu artinya untuk mencegah supaya debu-debu itu tidak masuk ke hidung, ya. Itu satu. Kedua, semenjak corona ini itu pakai masker untuk menghindari penyakit-penyakit, ya. Jadi tidak ada aturan dari satu negara manapun di dunia ini yang pakai masker itu dikatakan tuh jadi aturan Yahudi, ya. Itu masker itu dipakai orang demi kesehatan kok. Jadi siapapun yang pakai masker gunanya adalah untuk melindungi diri dari kotoran-kotoran atau debu-debu atau penyakit-penyakit untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bukan sebagai ajaran Yahudi, ajaran Kristen, ajaran Zionis, ajaran Amerika, bukan. Tapi ya gini, kalau orang udah masuk mabuk agama, ya inilah yang terjadi. Segala sesuatu itu dihubungkan dengan Yahudi, dihubungkan dengan Israel. Jangankan mereka ya, Allahnya sendiri pun sama orang Israel itu dendam banget sama Yahudi. Begitu dendamnya sampai dosa-dosanya mereka itu sebesar gunung pun nanti itu dibebankan sama orang Yahudi gitu. Nah, betapa kejamnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau mereka mengatakan seperti itu, menurut saya ya yang kami katanya itu enggak sama aja. Jadi yang kami di sana katanya, yang selalu berkata kami itu aja dendam sama Yahudi. Apalagi yang ini yang pengikut-pengikutnya. Buahnya ya. Bos besarnya itu, big bossnya. Yang kami itu dendam setengah mati sama Yahudi. Nah, jadi inilah kalau sudah mabuk agama itu segala sesuatunya itu ya dihubungkan dengan Yahudi. Dikit-dikit Yahudi, apapun Yahudi gitu. Memang kejam sekali mereka ini ya. Pak Kace masih di sini, Pak Kace? Masih dong. Lagi makan Pak Kace itu. Masih ada Pak Kace? Masih makan dia. Itu saya dengar. Halo, salam Pak Kace. Salam sadar. Nah, gimana tuh Pak Kace? Yang kami itu aja, kami itu dendam banget sama Yahudi. Ngerti kan maksudnya kami? Itu gara-gara istrinya Nabi diracun sama perempuan Yahudi itu dulu. Jadi dendamnya ke Sumat begitu. Waktu perang di Khaybar. Suaminya dibunuh, nah istrinya diambil istri. Gitu. Lawan politiknya diambil karena cantik. Itu makanya dendam banget dia, maka diracun lah dia. Mati dia. Begitu. Iya, jadi itu Pak Kace ya. Jadi yang kami itu aja, big bossnya itu aja, itu dendam setengah mati sama Yahudi itu. Jadi makanya kalau pengikutnya mengatakan selalu berhubungan Yahudi, itu kita nggak heran lah Pak Kace. Ya. Oke, begitu aja dari saya Pak Papel. Terima kasih. Baik, itu Pak Kace masih buka puasa itu.
Kita ke Pak Jiman dulu. Ya. Pak Papel. Ya. Beberapa tahun lalu di tempat saya tinggal di daerah saya ini ada demo dari umat di sini Kristen ini. Jadi di tulisan itu mereka bilang ada tulisan bahwa barang siapa yang mengutuk Israel maka ia akan dikutuk. Betul. Begitu Pak Pavel. Iya, makanya mereka selalu terkutuk ya. Oke. Sambil menunggu Pak Aceh sedang buka puasa, kita ke Pak Jimran. Silakan Pak Jimran. Salam waras. Salam waras. Baru nongol lagi nih Pak Jimran ini. Luar biasa. Iya, baru nih. Jadi kalau saya semakin ngomong Ustadz mereka, saya semakin ketawa. Semakin kelihatan asal bunyi dan tololnya. Iya. Jadi kelihatan nggak ada referensi kerangka dasarnya yang kuat. Buktinya begitu juga si mantan wakil KPK itu katanya apa yang dia bilang itu lagi kata tepuk tangan itu jauh di Bambang Wijoyanto ini. Bukan. Enggak. Abdul Hamahua. Oh ya, Abdullah. Abdullah Hamahua itu datang lagi ini begini. Sebenarnya orang ini kalau semakin melihat ya, orang itu saling mengaca, saling berpandangan, malu dong, memalukan. Kelihatan orang ini nggak punya dasar yang kuat. Orang sekolahan itu. Nah, iya makanya memalukan. Kalau orang ini mengintrospeksi diri dengan ada kata-kata keluar seperti itu, sebenarnya malu loh orang ini ajaran mereka. Iya. Ini sebenarnya yang harus kita himbau kepada mereka. Sebenarnya ini ajaran atau ngarang-ngarangan. Jadi ini yang kita harus bilang. Makanya orang itu sudah terbiasa dengan ngarang. Makanya apologetiknya juga ngarang kan. Lihat aja di HMC kita selalu nyebut Sinandar bilang Yesus kawin sama apa, keledai. Itu kurang asam semua kan, penghinaan penistaan, tidak berargumentasi berdasarkan referensi yang jelas. Itu mereka ini makanya sudah terbiasa dengan ngarang, dengan kata-kata asal ngomong. Akibatnya begini, terbukti kan semua. Jadi secara tidak langsung terbuka semua itu kebohongan itu nggak bisa dipungkiri lagi. Apalagi di dalam kondisi internet ini. Jadi kita tinggal melihat. Begitulah mereka. Jadi semakin terbuka, semakin mereka ngomong, semakin terbuka bahwa ajaran mereka itu nggak jelas. Mereka sendiri yang membuka ketidakjelasan ajaran mereka. Yang jadi rujukannya saja kitab karangan, Pak. Hadis itu kan karangan manusia. Makanya Pak, saya bilang orang itu semakin mereka ngomong, berusaha mereka membela diri, semakin kelihatan mereka ngarang. Bodoh. Semakin mereka tidak jelas. Jadi ini aja kita himbau. Muter-muter dia. Iya, di perdebatan juga asal ngomong nggak ada referensi mereka. Kalau kita sebut, kita jelaskan, mereka selalu mengkritik dengan ngomong-ngomong asal ngomong kan. Itulah. Makanya jadi kalau kita bilang begitu, makanya seperti berbicara kafir-kafir. Coba lu dulu buka dulu At-Taubat 97 Pak Pepel dulu. Coba lihat, orang itu sering bicara siapa yang kafir. Coba lihat buka At-Taubat 97, yang kafir itu siapa sebenarnya? Orang Arab sendiri kok dibikin. Coba aja At-Taubat 97. Coba baca terjemahannya itu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya apa mereka. Tapi mereka bangga-banggakan Arab. Coba di screen dulu Pak Pasal 88 atau 97. Supaya terbaca jelas. Al-Arabu asadu kufar. Orang Arab itu paling keras kekafirannya. Lihat kan? Coba kan? Orang Arab Badui itu tahu ini. Lebih kuat kekafirannya. Dan kemunafikannya. Makanya, jelas. Makanya yang mengikuti ilmu Arab itu kafir dan ini. Dan makanya kenapa orang itu mengatakan kita kayak yang kafir? Justru orang Arab yang kafir. Kenapa dibilang kita yang kafir? Makanya orang itu nggak tahu ajarannya. Jadi Pak Kece tahu kan, baca ini supaya orang itu sering mengatakan kita kafir-kafir. Ternyata itu lihat siapa orang Arab yang kafir kan? Iya. Makanya
Jadi kalau kita ngomong, kita berdasarkan referensi ada. Kalau mereka kan selalu ngomong Yesus kawin, di mana tertulis nggak tahu. Jadi ini kita balas semua sekarang. Makanya kita jelas Pak. Makanya semakin mereka ini ngomong, makanya kita berdoa. Kita orang yang beriman, makanya kita tetap berbicara, mengajarkan ajaran kita dengan baik, pengenalan keselamatan dengan jelas. Kita menyayangi mereka. Itulah mereka. Makanya kalau kita berapologetik, kita semakin tahu, kita kasihani bahwa mereka begitulah orang itu gitu. Ngarang-ngarang doang, nggak bisa membela diri dengan jelas. Iya. Jadi sudah terjawab kan Pak Kisi? Benar. Siapa yang kafir? Kan justru orang Arab yang kafir, jadi bukan kita. Jelas itu. Itu bukan ayat buatan, itu jelas tertulis. Jadi itulah, makanya kalau mereka ngomong, kalau saya melihat tadi di BP 88 dibilang yang apa tadi judulnya itu? Sebagai lupa saya. Pakai masker itu ya. Pakai masker itu adalah orang Yahudi kan. Ini kan udah kelihatan nggak ada dasarnya. Dasar omongannya asal ngomong saja. Makanya sekali lagi saya tekankan, tolonglah saudara-saudara yang seberang, kalau ngomong mikirlah. Justru semakin Anda ngomong nggak jelas, memalukan Anda sendiri. Sama aja dengan kata pepatah, meludah ke langit, kena muka sendiri. Jadi tolonglah, lebih bagus kita nggak usah kasih nggak jelas. Begitu dulu PP 88. Oke, terima kasih Pak Jimran. Silakan Pak Yohanes 14 ayat 6. Shalom, salam waras bro. Salam waras. Selamat berbuka puasa Pak, buat Pak KC nih. Oh iya, terima kasih. Sama Pak Abi saya puasanya, bukanya. Iya ya. Tadi apa ya, masker ya. Saya cuma menggarisbawahi satu ini Pak Pavel 88 ya, melalui media ini kita usulkan sekali lagi kepada Pak Menteri Agama supaya membuat sertifikasi para penceramah agama, ya kan, seluruhnya lah, ya penceramahnya disertifikasi. Nanti kalau dia tidak bersertifikat, ada acara di tempat saya butuh penceramah agama Kristen yang tidak bersertifikat agama Kristen, tidak saya undang. Jadi dengan demikian dia kan menjaga lisannya, ya kan? Itulah saya pikir dari poin yang penting dari diskusi kita sore ini, supaya jangan lagi saya mau tahu dulu, mau tanya, Ustadz itu artinya apa ya Pak? Bukannya guru. Kalau guru saja seperti itu, bagaimana anak muridnya kan? Betul juga itu ya. Nah itu, jadi makanya guru perlu di apa istilahnya, di kursus, di training ya, supaya ilmunya berkembang terus dan menjaga lisannya, ya kan, budi pekerti, karena dia digugu dan ditiru guru kan. Oleh karena itu sekali lagi saya usulkan supaya disertifikasilah penceramah agama ini, seluruh agama lah, supaya jangan nanti dituduh salah satu agama saja, jangan seluruhnya lah disertifikasi. Saya pikir Pak, sertifikasi ini kan kalau Kristen dengan Katolik ini kan memang dia sekolah khusus, memang tidak sembarang orang untuk membuat ceramah. Saya tadi bro mau mengatakan itu, tapi tidak mau menyinggung yang sebelah kan gitu. Sudah tahu saya itu bro. Oh iya. Ya kalau kita bilang jangan karena masalah mereka kita juga ikut terlibat sertifikasi, ini tidak benar juga ini. Hormat sertifikasi aja. Jadi supaya jangan menyinggung sebelah saja, kita usulkan kepada Pak Menteri Agama, sudah sertifikasi seluruhnya biar adil, ya kan? Siap. Nah itu maksud saya lu, kan cantik main, cantik solusinya, tidak menyinggung perasaan saudara kita sebelah, tapi tercapai tujuan, kan begitu bumi Pancasila, ya Pak Pavel? Betul. Sertifikasi nggak laku nanti, nggak ada yang undang, bagaimana ini? Nah untuk itu seperti itulah Pak KC. Saya kan biasa juga Pak KC mengadakan acara-acara, misalnya kan bukber gitu kan. Nah ini kita undang lah yang bersertifikat aja gitu kan. Iya. Nah jadi begitu caranya untuk menyeleksi orang-orang yang sembarangan ngomong seperti itu, karena
merugikan agama mereka sendiri kan, orang makin tidak simpati kan, kasihan, iya kan? Itu kira-kira usulan saya Pak Papel kepada pemerintah. Silakan dilanjut, saya mendengarkan dulu, banyak teman mau masuk lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, intinya di sini yang kita suarakan adalah supaya masyarakat Indonesia itu waras dan sadar ya, karena makanya sekali saya sering berulang-ulang mengatakan bahwa kita bersyukur ya di dalam kekristenan itu kita tidak pernah disuruh untuk mengkultuskan manusia atau kita itu misalnya mengkultuskan Yahudi. No, kita hanya satu yang menjadi teladan dan penyembahan kita, yaitu Yesus. Kalau pendeta salah, kita bisa langsung kritik dia. Bahkan orang Kristen itu kalau lihat pendetanya ngawur ya biasa pengikutnya hilang itu ya, jemaatnya hilang itu. Ya, jadi ya kita harus menjadi orang-orang memang yang harus kritis ya. Makanya apapun yang kita dengar sekali lagi, walaupun dia mengatasnamakan itu dari kitab suci, tapi kalau ajarannya tidak sesuai dengan moralitas, tidak sesuai dengan kebenaran, ya, memperbolehkan menghalal-halalkan darah orang, memperbolehkan untuk melakukan mengkafir-kafirkan orang, ya menurut saya itu ajaran iblis. Tinggalkan itu, pakai akal sehat saudara, pakai akal waras saudara supaya Anda sadar. Ya, jangan terima mentah-mentah, karena kadang-kadang ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh mereka, oleh perlu kita saring. Benar tidak ini? Kalau tidak benar, tinggalkan. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudah 1 jam, hampir 2 jam ini. Karena saya juga baru mau mandi. Terima kasih untuk kesetiaannya, Pak Kafir, Pak KC, Pak Yohanes, Pak Jindran. Thank you semuanya ya. Salam sejahtera, salam waras untuk kita semua. Salam. Dan teman-teman jangan lupa salam waras. Ini. Ya, jadi live saya terima kasih semuanya. Bye bye. Tuhan berkati. Bye. Gimana?